Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang merupakan buku pengembangan terbaik karya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, international bestseller. Disclaimer, bagi rekan-rekan yang hobi membaca buku dan memang ingin membeli buku ini, penasaran setelah mendengar audiobook ini, silakan kunjungi toko kesayangan Anda atau kunjungi toko Gramedia terdekat dari rumah Anda. Bab 1. Kalau mau mengambil madu, jangan tendang sarang madunya. Pada 7 Mei 1931, perburuan manusia yang paling sensasional di New York City mencapai puncaknya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Tugan Crowley, sang pembunuh, penembak yang tidak merokok atau minum alkohol, telah terdesak, terperangkap di apartemen kekasihnya di West End Avenue. Sejumlah 150 polisi dan detektif menyerbu tempat persembunyiannya di lantai teratas. Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha mengeluarkan Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Lalu mereka memasang senapan mesin di gedung sekitar. Dan selama lebih dari 1 jam, salah satu area hunian mewah New York itu menggemakan letupan pistol serta semburan senapan mesin. Crowley yang berjongkok di balik sofa tak henti-hentinya menembaki polisi. Puluhan ribu orang mengamati pertempuran itu. Kejadian seperti itu belum pernah terlihat di trotoar New York. Ketika akhirnya Crowley ditangkap, Komisaris Polisi E.P. Mulroney menyatakan bahwa pembunuh 2 senapan itu adalah salah satu kriminal paling berbahaya yang pernah ada di sejarah New York. Dia akan membunuh, kata komisaris, untuk alasan yang seringan bulu. Namun bagaimana Tugan Crowley memandang dirinya sendiri? Kita mengetahuinya karena selagi polisi menembaki apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada yang berkepentingan. Dan saat dia menulis, darah yang mengalir dari lukanya meninggalkan noda merah di kertas. Di suratnya, Crowley berkata, "Di balik penampilan luarku ada hati yang lelah, tapi baik yang tidak akan melukai siapapun." Beberapa waktu sebelumnya, Crowley sedang bercumbu dengan pacarnya di jalan perdesaan di Long Island. Tiba-tiba seorang polisi berjalan mendekati mobil dan berkata, "Boleh saya lihat surat izin mengemudi Anda?" Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Crowley mengambil senapan dan membombardir polisi itu dengan semburan peluru sampai jatuh. Ketika polisi yang sekarat itu jatuh, Crowley melompat keluar dari mobil, merenggut pistol si polisi, dan menembakkan 1 peluru lagi ke tubuh yang sudah terbujur itu. Itu adalah pembunuh yang berkata, "Di balik penampilan luarku ada hati yang lelah, tapi baik yang tidak akan melukai siapapun." Crowley dihukum mati di kursi listrik. Ketika tiba di rumah hukuman di penjara Sing Sing, apakah dia berkata, "Inilah yang kudapatkan karena membunuh orang"? Dia berkata, "Inilah yang kudapatkan karena membela diri." Inti dari kisah ini, Tugan Crowley tidak menyalahkan dirinya untuk apapun. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Jika Anda berpikir seperti itu, dengarkan yang satu ini. "Aku menghabiskan tahun-tahun terbaik hidupku memberi kenikmatan kepada orang, membantu mereka mendapatkan saat-saat yang menyenangkan, dan yang kudapatkan hanyalah pelecehan, eksistensi dari seorang manusia yang diburu." Itu perkataan Al Capone yang Itu perkataan Al Capone, musuh masyarakat paling tersohor di Amerika. Pemimpin geng paling jahat yang pernah muncul di Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya, dia menganggap dirinya dermawan yang tidak dihargai dan disalah mengerti. Begitu pula Dutch School sebelum dilumpuhkan oleh peluru gang di stair di New York. Dutch School, salah satu penjahat paling terkenal di New York.
pada suatu wawancara, suatu kabar berkata bahwa dia adalah dermawan. Dia meyakini hal itu. Saya melakukan korespondensi yang menarik terkait hal itu dengan Lewis Lawes, yang selama bertahun-tahun menjadi sipir penjara Sing Sing yang terkenal di New York. Dan dia menyatakan, hanya sedikit kriminal di Sing Sing yang menganggap dirinya orang jahat. Mereka hanya manusia biasa seperti Anda dan saya. Mereka lakukan rasionalisasi. Mereka menjelaskan. Mereka bisa memberitahu Anda mengapa mereka harus membongkar lemari besi atau menarik picu dengan cepat. Sebagian besar dari mereka berusaha membentuk alasan yang keliru ataupun logis untuk membenarkan tindakan antisosial mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri, dan dengan demikian bersiteguh mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak dipenjara. Jika Al Capone, Tugan Crowley, Dulce School, dan orang-orang berbahaya di balik tembok penjara tidak menyalahkan diri sendiri untuk apapun, bagaimanapun, dengan orang-orang dengan siapa saya dan Anda menjalin relasi. John Wanamaker, pendiri toko-toko yang dinamai menurut namanya, pernah mengakui, 30 tahun lalu saya belajar bahwa memarahi adalah tindakan yang bodoh. Saya sendiri sudah sulit mengatasi keterbatasan tanpa perlu mengeluhkan kenyataan bahwa Tuhan sepertinya tidak membagi karunia kecerdasan secara merata. Wanamaker mempelajari hal itu sejak dini, tapi saya sendiri harus terus melakukan kesalahan di dunia ini selama sepertiga abad sebelum mulai menyadari bahwa di 99% waktu mereka, orang tidak mengkritik diri mereka untuk apapun, terlepas dari seberapa salah tindakan mereka. Kritik itu sia-sia karena menempatkan seseorang di posisi mempertahankan diri dan biasanya membuatnya berusaha membenarkan dirinya sendiri. Kritik itu berbahaya karena melukai harga diri seseorang yang berharga, melukai perasaan penting yang dimilikinya, dan membangkitkan dendam. B.F. Skinner, psikolog terkenal dunia, membuktikan lewat percobaannya bahwa hewan yang diberi hadiah untuk perilaku yang baik akan jauh lebih cepat belajar dan lebih efektif dalam mengingat apa yang dia pelajari dibandingkan hewan yang dihukum untuk perilaku yang buruk. Kajian-kajian berikutnya menunjukkan bahwa itu juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak menciptakan perubahan yang bertahan lama dan seringkali menimbulkan dendam. Hans Selye, psikolog hebat lainnya, berkata, sebesar dahaga kita akan penerimaan, sebesar itu pula lah kita membenci kritik. Dendam yang ditimbulkan oleh kritik bisa mengecilkan hati karyawan, anggota keluarga, dan teman, serta tetap tidak memperbaiki situasi yang telah dikritik. George B. Johnson dari Enid, Oklahoma, adalah koordinator keamanan perusahaan teknik. Salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan karyawan mengenakan topi pengaman saat sedang bekerja di lapangan. Dia menceritakan bahwa setiap kali menemukan pekerja yang tidak mengenakan topi pengaman, dia menegur mereka secara keras atas dasar peraturan itu dan bahwa mereka harus mematuhinya. Hasilnya, dia menerima respon murung dan seringkali setelah dia pergi, para pekerja melepas lagi topi pengaman mereka. Dia memutuskan melakukan pendekatan berbeda. Kali berikutnya, mendapati pekerja yang tidak mengenakan topi pengaman, dia bertanya apakah topi itu tidak nyaman atau tidak pas. Lalu dia mengingatkan dengan nada suara yang menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari cedera dan menyarankan agar topi itu selalu dikenakan di tempat kerja. Hasilnya adalah peningkatan kepatuhan pada aturan tanpa dendam atau kekesalan emosional. Anda akan menemukan contoh-contoh kesia-siaan kritik dalam sejarah yang panjang. Misalnya saja, pertengkaran yang tersohor antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft, pertengkaran yang membuat Partai Republik terpecah, menempatkan Woodrow Wilson di Gedung Putih, serta mengukir baris-baris kalimat yang tebal dan mencolok di Perang Dunia I, serta mengubah alur sejarah. Mari kita ulas fakta-fakta secara singkat. Ketika Theodore Roosevelt meninggalkan Gedung Putih pada 1908, dia mendukung Taft yang sudah terpilih sebagai presiden. Lalu Theodore Roosevelt pergi ke Afrika untuk berburu singa. Ketika kembali, dia meledak
Dia menolak Taft karena sikap konservatifnya, berusaha mengajukan diri untuk menjadi presiden periode ketiga, membentuk partai Bulmos, dan menurunkan GOP pada pemilihan umum berikutnya. William Howard Taft dari Partai Republik hanya didukung oleh dua negara bagian, Vermont dan Utah. Kekalahan terbesar yang pernah dialami partai itu. Theodore Roosevelt menyalahkan Taft, tapi apakah Presiden Taft menyalahkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dengan berlinang air mata, Taft berkata, "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain yang telah saya lakukan." Siapa yang salah? Roosevelt atau Taft? Jujur saja, saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Inti kisah yang ingin dikemukakan adalah bahwa semua kritik Theodore Roosevelt tidak bisa membujuk Taft untuk mengakui bahwa dia salah. Semua kritik itu hanya mendorong Taft untuk membenarkan dirinya sendiri dan berucap dengan linangan air mata, "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain yang telah saya lakukan." Atau skandal minyak Teapot Dome. Skandal ini membuat surat-surat kabar berteriak keras pada awal 1920-an. Skandal itu mengguncang negara. Dalam ingatan orang yang masih hidup, belum pernah ada peristiwa seperti itu di kehidupan masyarakat Amerika. Inilah fakta skandal itu. Albert B. Fall, Menteri Dalam Negeri di Kabinet Harding, dipercaya mengurus kontrak cadangan minyak pemerintahan di Elk Hill dan Teapot Dome, cadangan minyak yang disimpan untuk penggunaan pada masa mendatang oleh Angkatan Laut. Apakah Menteri Fall melakukan lelang izin pengelolaan yang adil? Tidak. Dia menyerahkan kontrak yang gemuk dan lezat itu langsung kepada temannya, Edward L. Doheny. Dan apakah yang Doheny lakukan? Dia memberikan apa yang dengan senang hati dia disebut pinjaman sebesar $100.000 kepada Menteri Fall. Lalu dengan sikap sok berkuasa, Menteri Fall memerintahkan marinir Amerika Serikat memasuki wilayah itu untuk mengusir para pesaing yang sumur-sumur minyaknya dianggap penyedot minyak dari cadangan minyak Elk Hill. Para pesaing itu yang diusir dengan todongan senapan serta bayonet bergegas ke pengadilan membongkar skandal Teapot Dome. Bau skandal itu begitu busuk sehingga menghancurkan pemerintah Harding, membuat seluruh bangsa muak, mengancam kehancuran Partai Republik, dan menempatkan Albert B. Fall di balik jeruji besi. Fall dikritik keras, jenis kritik yang hanya dialami oleh sedikit orang dalam kehidupan publik. Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian, Herbert Hoover mengatakan dalam pidato publik bahwa kematian Presiden Harding disebabkan oleh kecemasan dan kekhawatiran mental karena seorang teman telah berkhianat. Ketika Miss Fall mendengarnya, dia bangkit dari kursi, menangis, mengacung-acungkan tinju dan berteriak, "Apa? Harding dikhianati Fall?" "Tidak, suamiku tidak pernah mengkhianati siapapun. Rumah yang penuh emas tidak akan menggoda suamiku untuk melakukan kesalahan. Dialah yang dikhianati dan diseret ke tempat pembantaian serta disalibkan." Itulah ciri khas manusia, pelaku kesalahan yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kita semua seperti itu. Jadi, ketika besok Anda dan saya tergoda untuk mengkritik seseorang, mari ingat Al Capone, Tugan Crowley, dan Albert Fall. Mari kita sadari bahwa kritik itu seperti burung dara. Mereka selalu kembali ke rumah. Mari kita sadari bahwa orang yang akan kita koreksi dan kritik mungkin hanya akan membenarkan dirinya sendiri, serta balas mengkritik kita. Atau seperti lembut Taft yang berkata, "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain apa yang telah saya lakukan." Pada pagi hari 15 April 1865, Abraham Lincoln terbaring sekarat di aula penginapan murah tepat di seberang Ford Theater, tempat John Wilkes Booth menembaknya. Tubuh jangkung Lincoln terbaring melintang di kasur yang melesak dan terlalu pendek untuknya. Reproduksi murahan lukisan The Horsefire yang terkenal dari Rosa Bonheur tergantung di atas tempat tidur dan cahaya kuning berkelip dari sebuah lentera. Saat Lincoln terbaring sekarat, Menteri Perang Stanton berkata,
Inilah pemimpin yang paling sempurna yang pernah dimiliki dunia. Apa rahasia keberhasilan Lincoln dalam menghadapi orang lain? Saya sudah 10 tahun mempelajari kehidupan Abraham Lincoln dan mengabdikan 3 tahun untuk menulis serta menulis ulang buku berjudul Lincoln the Unknown. Saya yakin sudah melakukan kajian yang paling terperinci dan luas yang bisa orang lakukan tentang kepribadian serta kehidupan rumah Lincoln. Saya melakukan kajian khusus tentang metode Lincoln dalam menghadapi orang. Apakah dia senang mengkritik? Oh iya, sebagai pria belia di Pequon Creek Valley, Indiana, dia bukan hanya mengkritik tapi juga menulis surat dan puisi yang mengejek orang serta menjatuhkan surat-surat itu di jalanan desa. Tempat surat-surat itu pasti akan ditemukan. Salah satu surat itu membangkitkan dendam yang membara sepanjang hidup. Bahkan setelah menjadi penasihat hukum yang berpraktek di Springfield, Illinois, Lincoln menyerang lawan-lawannya secara terbuka dengan surat-surat yang diterbitkan di surat kabar. Namun, dia terlalu serius melakukannya. Pada musim gugur 1842, dia mengolok-olok seorang politisi yang angkuh dan agresif bernama James Shield. Lincoln mengejeknya melalui surat tak bernama yang diterbitkan di surat kabar Springfield Journal. Seluruh kota tergelak. Shield yang peka dan angkuh mendidih oleh kemarahan. Dia menemukan siapa yang menulis surat itu, menaiki kuda bergegas mengejar Lincoln dan menantangnya berkelahi. Lincoln tidak ingin berkelahi, dia menentang perkelahian, tapi tidak berkutik dan harus menyelamatkan kehormatannya. Dia diberi pilihan senjata karena memiliki lengan yang sangat panjang. Dia memilih pedang lebar, pasukan berkuda, dan berlatih bertarung menggunakan pedang pada seorang lulusan Akademi Militer West Point. Dan pada hari yang ditentukan, dia dan Shield bertemu di dataran pasir di Mississippi River, bersiap untuk bertarung sampai mati. Tapi pada menit terakhir, pasangan mereka turun tangan dan menghentikan pertarungan. Itu peristiwa pribadi yang paling mencolok dalam kehidupan Lincoln. Hal itu memberinya pelajaran yang sangat berharga dalam seni menghadapi orang lain. Dia tidak pernah lagi menulis surat hinaan, tak pernah lagi mengejek siapapun, dan sejak saat itu dia nyaris tidak pernah mengkritik siapapun untuk apapun. Dari waktu ke waktu, selama Perang Saudara, Lincoln menempatkan jenderal baru sebagai kepala angkatan darat di Potomac. Dan setiap jenderal itu secara bergiliran, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, melakukan kesalahan tragis dan membuat Lincoln berjalan mondar-mandir dalam keputusasaan. Separuh Amerika mengkritik keras para jenderal yang tidak kompeten itu, tapi Lincoln yang tidak jahat kepada siapapun, berbelas kasih pada semua, mempertahankan sikap damainya. Salah satu kutipan favoritnya adalah, "Jangan menghakimi, maka engkau tak akan dihakimi." Ketika Miss Lincoln serta orang-orang lain bicara keras tentang orang-orang dari selatan, Lincoln menjawab, "Jangan mengkritik mereka. Mereka hanya menjadi seperti kita ketika kita berada di situasi yang sama." Namun, jika setiap orang pernah mengutuk, tentu begitu pula Lincoln. Mari kita lihat salah satu ilustrasinya. Perang Gettysburg terjadi pada 3 hari pertama Juli 1863. Pada malam hari tanggal 4 Juli, Lee mulai mundur ke selatan sementara awan badai mengguyur Amerika dengan hujan deras. Ketika mencapai Potomac bersama pasukan yang kalah, Lee menemukan sungai yang meluap, tak bisa dilewati di depannya, dan pasukan serikat yang sedang menang berada di belakangnya. Lee terperangkap, dia tidak bisa meloloskan diri. Lincoln melihatnya, ini kesempatan emas, kiriman dari surga. Kesempatan itu menangkap pasukan Lee dan segera mengakhiri perang. Jadi dengan harapan yang sangat tinggi, Lincoln memerintahkan Meade bukan untuk melakukan perundingan perang, tapi untuk segera menyerang Lee. Lincoln mengirim perintah lewat telegram, lalu mengirimi seorang pembawa pesan khusus kepada Meade menuntut tindakan segera. Dan apa yang dilakukan Jenderal Meade? Dia melakukan kebalikannya dari yang diperintahkan kepadanya. Dia melakukan perundingan perang dan melanggar perintah Lincoln. Dia ragu, dia menunda, dia mengirim segala macam alasan melalui telegram.
Dia menolak untuk langsung menyerang Lee. Akhirnya air surut dan Lee lolos bersama pasukannya menyeberangi Potomac. Lincoln sangat marah. "Apa maksudnya?" teriak Lincoln kepada putranya, Robert. "Astaga, apa maksudnya? Mereka sudah ada di jangkauan kita. Kita hanya perlu mengulurkan tangan dan mereka akan jadi milik kita. Tapi tidak ada yang bisa aku katakan atau lakukan untuk membuat pasukan kita bergerak." Dalam situasi yang seperti itu, hampir setiap jenderal bisa mengalahkan Lee. Kalau saja ada di sana, aku sendiri bisa melecut dia. Dalam kekecewaan yang sangat pahit, Lincoln duduk dan menulis surat berikut kepada Meade. Perlu diingat, dalam masa hidupnya itu Lincoln sangat konservatif dan menahan diri dalam perkataannya. Jadi surat yang datang dari Lincoln pada 1863 itu adalah teguran yang luar biasa keras. Suratnya kurang lebih seperti ini. "Jenderal yang baik, saya yakin Anda tidak mengetahui sebesar apa kerugian dari lolosnya Lee. Dia sudah ada di jangkauan kita, dan penangkapannya dalam kaitan dengan keberhasilan kita yang lain akan mengakhiri perang. Dengan lolosnya dia, perang akan diperpanjang tanpa akhir. Jika tidak bisa menyerang Lee dengan aman Senin kemarin, bagaimana Anda bisa menyerangnya dengan aman di selatan sungai? Ketika Anda hanya bisa membawa lebih sedikit orang, tak lebih dari 2/3 pasukan yang Anda miliki kemarin, itu tidak masuk akal untuk diharapkan, dan saya tidak berharap Anda bisa memberikan banyak dampak. Peluang emas Anda sudah hilang, dan saya sangat sedih karenanya." Menurut Anda, apa yang dilakukan Meade ketika membaca surat itu? Meade tidak pernah melihat surat itu. Lincoln tidak pernah mengirimnya. Surat itu ditemukan di antara berkas-berkas setelah kematiannya. Tebakan saya, dan ini hanya tebakan, setelah menulis surat itu, Lincoln menatap keluar jendela dan berkata pada diri sendiri, "Tunggu sebentar, mungkin aku tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Mudah bagiku duduk di sini di keheningan Gedung Putih dan memerintahkan Meade untuk menyerang. Tapi kalau saja aku berada di Gettysburg dan melihat darah sebanyak yang Meade lihat selama minggu terakhir, dan jika telingaku tertusuk jeritan dan teriakan orang-orang yang terluka serta sekarat, mungkin aku juga tidak ingin menyerang. Jika mempunyai temperamen yang lunak seperti Meade, mungkin aku akan melakukan persis seperti yang dia lakukan. Bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Kalau surat ini aku kirim, perasaanku akan lega, tapi itu akan membuat Meade mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Itu akan membuatnya mengkritikku, itu akan membangkitkan perasaan-perasaan tidak enak, melemahkan semua kegunaan dirinya pada masa mendatang sebagai komandan, dan mungkin memaksanya mengundurkan diri dari kemiliteran. Jadi seperti yang saya katakan, Lincoln menyisihkan surat itu karena lewat pengalaman pahit dia belajar bahwa kritik tajam dan teguran hampir selalu berakhir sia-sia. Theodore Roosevelt berkata bahwa ketika dia sebagai presiden dihadapkan pada masalah yang membingungkan, dia duduk bersandar dan menatap lukisan besar Lincoln yang tergantung di atas meja kerjanya di Gedung Putih, bertanya pada diri sendiri, apa yang akan Lincoln lakukan kalau berada di posisiku? Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah? Kali lain kita tergoda untuk menegur seseorang. Mari tetap gambar Lincoln dan bertanya, bagaimana Lincoln akan menangani masalah ini kalau dia menghadapinya? Sesekali Mark Twain lepas kendali dan menulis surat-surat yang kemudian menguning. Misalnya, dia pernah menulis kepada seorang pria yang membuatnya kesal, "Yang ada untukmu adalah surat izin pemakaman. Kau hanya perlu bicara dan aku akan memastikan kau mendapatkannya." Pada kesempatan itu, dia menulis kepada seorang penyunting tentang upaya seorang pembaca naskah untuk memperbaiki ejaan dan penekananku. Dia memerintahkan, mulai sekarang tetapkan sesuai versiku dan pastikan pembaca naskah itu menyimpan usulannya di lumpur otak busuknya. Penulisan surat-surat yang menyengat itu membuat Mark Twain merasa lebih baik, memungkinkannya melepaskan amarahan. Dan surat-surat itu tidak melukai siapapun karena diam-diam istri Mark Twain mengeluarkannya dari tumpukan surat. Surat-surat itu tidak pernah dikirim. Apakah Anda kenal seseorang yang ingin Anda ubah, atur, dan perbaiki? Bagus, itu baik. Saya mendukungnya. Namun, mengapa tidak mulai dari diri sendiri?
Dari sudut pandang yang murni egois, itu jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain, dan jauh lebih aman. Jangan mengeluhkan salju di atap tetangga, kata Konfusius, ketika anak tangga pintumu sendiri tidak bersih. Ketika masih belia dan berusaha keras membuat orang terkesan, saya menulis surat yang dungu kepada Richard Harding Davis, pengarang yang pernah sangat besar di cakrawala sastra Amerika. Saya sedang menyiapkan artikel majalah tentang para pengarang, dan saya minta Davis menceritakan metode kerjanya. Beberapa minggu sebelumnya, saya menerima surat dari seorang dengan catatan berikut di bagian di bawah. Didikti, tapi tidak dibaca. Saya sangat terkesan. Saya merasa pengarang pastilah sangat hebat, sibuk, dan penting. Saya sama sekali tidak sibuk dan penting, tapi ingin membuat Richard Harding Davis terkesan. Jadi saya mengakhiri surat dengan kata-kata yang sama. Didikti, tapi tidak dibaca. Dia tidak repot membalas surat itu. Dia semata-mata mengembalikannya kepada saya dengan tulisan berikut di bawah. Sikap burukmu hanya diungguli oleh sikap burukmu. Benar, saya melakukan kesalahan dan mungkin saya pantas menerima teguran itu. Namun sebagai manusia, saya menyimpan dendam. Dendam itu begitu tajam sehingga ketika membaca surat tentang kematian Richard Harding Davis 10 tahun kemudian, satu-satunya pikiran yang masih bertahan di benak saya malu mengakuinya, adalah perasaan terluka yang dia timbulkan. Kalau besok Anda dan saya ingin membangkitkan dendam yang menusuk selama puluhan tahun dan bertahan sampai kematian, mari kita memanjakan diri dalam kritik yang agak menyengat, terlepas dari seberapa yakin kita akan kebenaran kritik itu. Ketika menghadapi orang, mari kita ingat bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan makhluk logika. Kita sedang berhadapan dengan makhluk emosi, makhluk yang dipenuhi prasangka dan dimotivasi oleh harga diri serta keangkuhan. Kritik yang pahit menyebabkan Thomas Hardy yang peka, salah satu penulis novel yang pernah memperkaya sastra Inggris, berhenti menulis fiksi untuk selamanya. Kritik telah mendorong Thomas Chatterton, penyair Inggris, bunuh diri. Benjamin Franklin yang ceroboh pada masa mudanya menjadi begitu diplomatis, begitu pandai menangani orang, sehingga dijadikan duta besar Amerika untuk Prancis. Rahasia keberhasilannya, saya tidak bicara buruk tentang siapapun, katanya, dan hanya bicara tentang kebaikan yang saya ketahui tentang setiap orang. Setiap orang dungu bisa mengkritik, mengutuk, mengeluh, dan sebagian besar orang dungu memang melakukannya. Namun, diperlakukan karakter dan kendali diri untuk mengerti serta memaafkan. Orang besar menunjukkan kebesarannya, kata Carly, lewat caranya memperlakukan orang kecil. Bob Hoover, pilot penguji yang sering tampil di pertunjukan udara, sedang kembali ke rumahnya di Los Angeles dari pertunjukan udara di San Diego. Seperti yang diceritakan di majalah Flight Operation. Di ketinggian 300 kaki, kedua mesinnya mendadak berhenti. Dengan manuver yang cerdik, dia berhasil mendaratkan pesawat, tetapi pesawat itu rusak berat meskipun tidak ada yang terluka. Reaksi pertama Hoover setelah pendaratan darurat itu adalah memeriksa bahan bakar pesawat. Persis seperti yang dia duga, pesawat propeller Perang Dunia II itu terbang dengan bahan bakar jet, bukan bensin. Ketika kembali ke bandara, dia minta bertemu dengan mekanik yang merawat pesawatnya. Pemuda itu sangat cemas dengan kesalahannya. Air mata mengalir di wajahnya ketika Hoover mendekat. Dia baru saja menyebabkan hilangnya pesawat yang sangat mahal dan bisa saja menghilangkan 3 nyawa penumpangnya. Anda bisa membayangkan kemarahan Hoover. Orang bisa mengantisipasi amukan yang diumbar oleh pilot yang sangat bangga dan serba tepat ini untuk cerobohan tersebut. Namun, Hoover tidak memarahi sang mekanik, dia bahkan tidak mengkritiknya. Dia malah merangkul pundak pria itu dan berkata, untuk menunjukkan bahwa saya percaya kau tidak akan pernah melakukannya lagi, saya minta kau merawat F-51 saya besok. Seringkali orang tua tergoda untuk mengkritik anak-anaknya. Mungkin Anda menduga akan berkata, jangan, namun saya tidak akan mengatakannya. Saya hanya akan berkata, sebelum Anda mengkritik mereka, bacalah salah satu tulisan klasik di jurnalis Amerika, Father
Forget. Awalnya tulisan itu muncul sebagai editor di People Homes Journal. Kami mencetak ulang dan izin menulis sebagaimana diringkas di majalah Reader's Digest. Father Forget adalah salah satu artikel kecil yang ditulis spontan pada momen perasaan yang tulus menggema di hati sebanyak pembaca sehingga menjadi tulisan favorit yang abadi. Sejak kemunculan pertamanya, Father Forget telah direproduksi, tulis pengarangnya W. Livingstone Learn, di ratusan majalah dan majalah perusahaan, serta surat-surat kabar di seluruh Amerika. Tulisan itu juga telah dicetak ulang dalam banyak bahasa asing. Saya memberi izin pribadi kepada ribuan pihak yang ingin membacakan di sekolah, gereja, serta panggung kuliah. Tulisan itu sudah mengudara di begitu banyak acara dan program. Anehnya, majalah-majalah sekolah, menengah atas, dan sekolah lanjutan juga menggunakannya. Kadang satu tulisan kecil tiba-tiba saja mengena. Tulisan ini jelas salah satunya, Father Forgets. Dengar, nak, ayah mengatakan ini saat kau berbaring tidur. Satu telapak kecil meringkuk di bawah pipimu dan ikal pirang merekat basah di dahimu yang berkeringat. Ayah diam-diam menyelinap masuk sendirian ke kamarmu. Beberapa menit lalu, saat ayah duduk membaca koran di ruang baca, gelombang penyesalan yang menyisakan menerpa ayah. Dengan perasaan bersalah, ayah datang ke samping tempat tidurmu. Ada hal-hal yang ayah pikirkan. Nak, ayah marah kepadamu. Ayah menegurmu saat kau bersiap-siap ke sekolah karena kau hanya membasuh wajah dengan handuk. Ayah menegurmu karena kau tidak membersihkan sepatu. Ayah berteriak marah ketika kau melempar beberapa barang ke lantai. Saat sarapan, ayah juga menemukan kesalahan. Kau menumpahkan sarapan. Kau tergesa-gesa menelan makanan. Kau meletakkan siku di meja. Kau terlalu tebal mengoles mentega di roti. Dan ketika kau beranjak untuk main dan ayah akan berangkat mengejar kereta, kau berpaling, melambaikan tangan dan berseru, "Dadah ayah!" Dan ayah mengernyitkan dahi, menjawab, "Tegakkan tubuhmu." Lalu semuanya dimulai lagi pada sore hari. Di dekat rumah, ayah melihatmu berlutut dan bermain gundu. Ada lubang di kaos kaki panjangmu. Ayah menghinamu di depan teman-temanmu dengan mendesakmu berjalan ke depan ayah memasuki rumah. Kaos kaki itu mahal, dan kalau kau harus membelinya, kau akan lebih berhati-hati. Bayangkan itu, nak, dari seorang ayah. Kau ingat tadi, ketika ayah sedang membaca di ruang baca, bagaimana kau masuk dengan takut-takut, dengan sorot mata terluka. Ketika ayah menoleh dari koran, tak sabar menghadapi gangguanmu, kau berhenti di pintu. "Mau apa?" bentakku. Kau tidak mengatakan apa-apa, tapi berlari kencang, memeluk leherku dan menciumku. Dan lengan-lengan kecilmu memeluk erat penuh kasih yang telah Tuhan tumbuhkan dalam hatimu, yang bahkan tidak bisa layu oleh kelalaian. Lalu kau pergi, berlari kecil menaiki anak tangga. Baiklah, nak. Tak lama sesudahnya koran terlepas dari tangan ayah, dan ketakutan yang sangat menyakitkan mendatangi ayah. Apa yang dilakukan oleh kebiasaan itu pada ayah? Kebiasaannya menemukan kesalahan, menegur. Inikah hadiah ayah untukmu karena kau menjadi seorang putra? Ayah bukan tidak mencintaimu, ayah hanya menuntut terlalu banyak dari usia beliamu. Ayah mengukurmu dengan tolak ukur usia ayah. Dan ada begitu banyak kebaikan, kehalusan, serta kebenaran dalam karaktermu. Hati kecilmu sebesar matahari yang terbit di balik perbukitan yang luas. Itu ditujukan oleh dorongan spontanmu yang bergegas masuk dan memberi ciuman selamat malam. Tak ada yang lebih penting malam ini. Nak, ayah datang ke samping tempat tidurmu dalam gelap dan berlutut di situ, merasa malu. Itu penebusan yang rapuh. Ayah tahu kalau tidak akan memahaminya kalau ayah menceritakannya kepadamu saat kau bangun. Namun esok ayah akan menjadi ayah yang sesungguhnya. Ayah akan berteman denganmu dan menderita ketika kau menderita, tertawa ketika kau tertawa. Ayah akan menggigit lidah ketika muncul kata-kata tak sabar. Ayah akan terus berkata, seakan-akan itu ritual. Dia hanyalah anak laki-laki dan anak laki-laki kecil. Ayah khawatir telah memandangmu sebagai pria dewasa, namun sekarang saat melihatmu, nak, meringkuk berkeringat dan lelah di tempat tidur kecilmu, ayah melihat bahwa kau masih bayi karena kau ada di gendongan ibumu.
Kepalamu menyandar di bahunya. Ayah meminta terlalu banyak. Terlalu banyak. Alih-alih memarahi orang, mari berusaha memahami mereka. Mari cari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih menguntungkan dan menarik daripada kritik. Dan itu menumbuhkan simpati, toleransi, serta kebaikan. Mengetahui segalanya adalah memanfaatkan segalanya. Seperti dikatakan oleh Dr. Johnson, Tuhan tidak menganjurkan untuk menghakimi orang sampai akhir hidupnya. Mengapa Anda dan saya melakukannya? Prinsip 1, hindari kebiasaan shock, yaitu S, salahkan, O, omeli, K, kritik. Terima kasih. Dilanjutkan bab 2.